Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Kemarin itu sampai wajibu ini. Nah, wahidun lahuma li ghairi udah ya. Sekarang wa yajibu lan wajib alaihi ingatase daimul wudu daimul hadas. Apa al wudu ikulli fardin krono saben-saben ngelakoni kewajiban atau sholat fardu. Kataya mumi kaya tayam. Orang yang daimul hadas salis, orang yang beser, yang hadasnya itu terus-terusan keluar terus, yajibu alaihi wudu likulli fardin, maka orang seperti ini itu wajib untuk melaksanakan atau melakukan wudu pada setiap sholat fardu. Kita sakit sehari semalam, sakitnya sakit beser atau anyang-anyangan akut lah. Nah, maka ketika mau sholat subuh ya wudu, mau sholat duhur wudu, mau sholat asar wudu, mau sholat maghrib begitu ya, sama seperti tayamum. Tayamum kan ikul li fardhu wa kadza lan iku kaya mengkonon-mengkon. Gak usah dikasih ikut. Oh iya benar. Wa kadza lan iku kaya mengkonon-mengkonon yajibu alaihi wudu likulli fardhi. Ghuslul farji utawi mbasuh kemaluan. Wa ibdalul qutnati lan ganteni kapuk allati kang bifamihi kang tetep ing dalem cangkeme farji. Wal isobati lan ganti perban. Wa illam tazul lan senejan ora geser opo isobah an maudhi'iha saking panggonane isob. Begitu juga setiap ingin melaksanakan sholat wajib, sholat fardu atau kewajiban yang lain, maka si salis atau seseorang yang
sedang terkena penyakit beser, ya, itu wajib membasuh kemaluan. Kan sudah ada berapa poin kemarin? 6 ya. Dibasuh kemaluannya dulu. Dibasuh kemaluan, setelah dibasuh kemaluan, lalu kemaluannya di apa? Disumpel. Nah, setelah disumpel kemudian diapain? Diperban. Begitu. Nah, itu setiap ingin melakukan sholat fardu harus begitu. Wa ibdalul qutnah, kemudian kapuk ya. Kapuknya itu harus diganti. Kapuk yang menutupi kemaluan, kapuk atau sejenisnya. Yang nutupin kemaluan itu apa? Kita kemaluannya pakai apa? Pakai kapasta, berarti kapasnya harus diganti. Pakai kapuk, berarti kapuknya harus diganti. Pakai kain, berarti kainnya harus diganti. Kutnah itu ya artinya sebenarnya kapuk. Allati bifamihi, yang mana kapuk tersebut ada pada mulut kemaluan. Ya. Nah, ini yang terjadi pada mustahadah juga. Mustahadah yang haid, atau kita yang anyang-anyangan akut, mustahadah yang punya penyakit istihadah, atau kita yang anyang-anyangan akut nih, maka ketika mau sholat duhur, kalau mau pipis dulu lah. Nah, setelah itu dicuci, dibersihkan, disumpel, diperban, lalu wudhu. Setelah masuknya sholat tuh wudhu, gitu ya. Nah, ketika asar itu datang, nah gitu ya, ketika asar itu datang, maka dibuka sumpelan tadi, dibuang, dicuci kemaluannya, diganti dengan sumpelan yang baru. Begitu loh maksudnya. Lalu wudhu untuk melaksanakan sholat asar. Nanti maghrib datang, nah, sumpelan yang tadi dipakai sebelum asar itu dibuang lagi, wudhu lagi. Begitu aja seterusnya. Orang yang punya salis, punya penyakit beser. Wal isobah, lan ganti perban, atau mengganti apa? Softtek lah, gitu ya. Softtek. Wa illam tazul an maudhi'iha, meskipun softtek atau perban tersebut emang nggak geser sama sekali, nggak geser pun harus diganti. Artinya kalau nggak geser kan berarti seakan-akan nggak apa-apa, gitu loh. Nggak apa-apa kalau nggak geser juga, tapi tetap harus diganti. Jadi ketika sholat duhur kita bersihkan dulu, lalu pakai perban. Nah, nanti misalnya perempuan itu kan pakai softtek. Nah, softteknya dipasang, gitu. Lalu ketika asar, softtek itu meskipun nggak berubah kemana-mana, tetap di posisinya, itu tetap harus diganti. Wa illam tazul an maudhi'iha. Wa ala nahwi salisin, wa ala nahwi salisin itu diatofkan ke wajibu alaih ya. Wa ala nahwi salisin, lan wajib ingatase sak padane wong kang beser. Di sini jadi mubtada, tapi lebih cocok jadi fa'il. Apa? Mubadaratun age-age bis sholati, kelawan sholat. Jadi maksudnya adalah wajibu ala nahwi salisin mubadaratun, gitu. Paham ya maksudnya? Jadi bukan
Ya terserah lah, kamu pengen khobar muqaddam memang enggak, tapi diatofkan ke atas lebih enak. Di atasnya apa? Wayajibu alaihi alwudu. Maka di bawahnya pun wayajibu ala salisin atau ala nahwi salisin mubadarat. Wayajibulan wajib ala nahwi salisin ingatase sapadane wong kang beser apa mubadaratun age-age bisolat kelawan sholat. Orang yang punya penyakit beser itu harus mubadarah, harus segera bidar. Apa tahu bidar? Bidar itu cepat-cepat sholat. Jangan ditunda-tunda maksudnya. Tapi falau akhara mongko lamun akhirake sapa salis limaslahatiha krono kemaslahatane salat kantidho di situ apa mim apa ro? Nah, ada yang mim nggak? Di sini mim. Yang bener ro. Insyaallah. Kantidhami jamaati, kantidhori jamaatin kaya nonggoni jamaah. Au jum'atin atawa salat Jumat. Wa in ukhirat lan senejan den akhirake opo jamaah lan Jumat. An awalil waktu saking awale waktu. Wa kadzahabin lan kaya lunga ila masjidin marang masjid. Lam yadurra mongko ora bahayani apa takhirhu ing salis. Tapi kalau ada seseorang menunda, akhara itu menunda. Kalau ada orang menunda sholat, tapi tujuannya untuk kemaslahatan rangkaian sholat itu sendiri. Jadi nunda sholatnya tuh bukan ngopi, bukan ngobrol, bukan lihat HP, gitu. Tapi nunda sholatnya itu untuk kepentingan sholat itu sendiri. Seperti nunggu jamaah, atau mau sholat Jumat, ya. Sholat Jumat yang waktunya diakhirkan. Misalnya ada sholat Jumat yang jam 2 siang gitu loh. Misal ya, ada orang kompak dalam satu kampung melaksanakan sholat Jumatnya jam 2 siang. Jadi kitanya wudunya kapan? Ya enaknya sih ketika mau masuk masjid ya. Jadi nggak pas duhur, orang lagi beser. Karena yang penting orang salis itu wudhunya setelah adzan atau setelah masuknya waktu. Kalau sholat jamaahnya jam 2, ya sekiranya nungguin adzan lah, nungguin komat aja, pengen komat gitu loh, gitu. Orang salis itu harus hati-hati, ya. Tapi kalau misalnya ditunda karena ngopi, karena belajar itu kan nggak ada hubungannya dengan sholat. Maksudnya belajar tuh ya memang kelak nanti dari belajar itu kita akan mendapatkan buah ilmu pengetahuan tentang sholat. Tapi maksud di sini adalah rangkaian sholat. Seperti az-zahab ila masjid juga. Misalnya ada orang wudu di rumah dalam keadaan beser. Lalu dia menunda sholat. Cara menunda sholatnya itu dengan cara dia berjalan dari rumah menuju ke masjid. Nah, bukan nunda sebenarnya. Memang tujuannya tuh mau ke masjid. Nunggu jamaah tujuannya mau sholat. Ke masjid tujuannya mau sholat. Itu adalah hal-hal yang ada kaitannya dengan sholat.
Maka ketika ada hal-hal yang kaitannya dengan sholat, lam yadurra, maka hal itu tidaklah menjadi masalah. Boleh nggak? Boleh. Salis itu kan ada dua, ada yang salis jarang-jarang, ada yang salis terus-terusan. Beser itu ada yang beser jarang, ada yang beser terus-terusan. Kalau besernya itu jarang, maka janganlah kita sholat kecuali di waktu di mana beser kitanya jarang. Jadi misalnya kita tahu dan hafal betul nih, malam tuh kita kumat besernya. Tapi jam 10 nih biasanya penyakit beser saya ini berhenti 1 jam. Jam 10 sampai jam 11. Maka sholatnya nggak usah jamaah. Nunggu aja sholatnya nanti jam berapa? Jam 10 atau jam 11. Begitu ya. Itu apabila besernya beser berwaktu. Tapi apabila besernya itu beser rutin, setiap waktu beser terus, maka pakai kaidah seperti ini. Kapan saja boleh sebenarnya. Tapi yang bagus itu fi awalil waqt, pada awal waktu. Begitu dia tahu masuknya waktu sholat, dia langsung wudhu. Setelah wudhu nih, langsung sholat jamaah. Enaknya begitu. Ya. Kalau diakhirkan gimana? Ya nggak apa-apa. Lalu kalau wudhunya itu di awal, lalu sholatnya di akhir, nah resiko ini. Sholat duhur, wudhunya itu jam 12. Begitu ada azan, lalu wudhu. Tapi sholat jamaah jam 2:30 sore, duhur. Jadi dia harus nunggu 2,5 jam. Jam 1, jam 2, jam 2:30. Belalang di masjid, kira-kira aman nggak tuh sarungnya? Orang lagi kena penyakit beser. Maka lebih baik dia wudhu lagi saja sebelum qomat atau sebelum ada aba-aba qomat. Kita kan pastinya sudah terbiasa dan tahu ada aba-aba qomat dan sebagainya, itu ngerti. Wa furuduhu wallahu a'lam.